Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Acep Iqbal Ramdhani. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Perguruan Tinggi IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mencoba untuk mempertanyakan masalah yang sering terjadi pada siswa di dalam lingkungan sekolahnya, langsung pada narasumber siswanya. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum konseling individu. Di sini saya langsung ditemani oleh narasumber saya yang bisa entar langsung perkenalan dengan sendirinya. Silakan masuk. Ya, Adek. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Silakan bisa diperkenalkan terlebih dahulu siapa dan nama Ade dari mana gitu. Ya, untuk yang sebelumnya diperkenalkan terlebih dahulu ya Pak Acep. Ya. Perkenalkan, nama saya Yoje Firdaus. Saya sekolah di salah satu perguruan teknik atau SDM. Saya baru kelas 3, sekarang dan mau lulus. Saya tinggal di daerah Karangpawitan, Garut. Tinggal di daerah Karangpawitan, Garut. Ya, SDM. Ade langsung saja, permasalahan apa saja yang sering terjadi dan Ade alami sewaktu di sekolah, waktu itu mau kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 sekarang. ya mungkin untuk permasalahan terlebih dahulu ya. Ya. Permasalahan saya di kelas 1, kelas 2, Ya. mungkin dalam segi belajar saya sedikit terganggu atau kurang fokus gitu. Sedikit terganggunya dikarenakan oleh apa? Kalau boleh tahu Ade. Kalau boleh tahu ya, mungkin saya bicarakan, saya sering dibully mungkin begitu Pak. Sering dibully. Bulian Ya. apa saja yang sering Ade hadapi di sewaktu di sekolah kelas 1 dan kelas 2 itu? Untuk bulian sendiri, saya sering dikata-katain, jadi bahan ejekan teman-teman Ya. dan hampir dipukul. Hampir dipukul. Ya. Tapi dipukulnya pernah enggak? Untuk dipukul dipukul mungkin tidak terjadi begitu, karena ada guru dan Ya. tidak terjadi Tidak. hal yang buruk lah bagi dia. Perasaan Ade waktu dibully itu seperti apa perasaannya? Mungkin perasaan yang saya alami untuk pertama dibully Ya, mungkin pertama. begitu, saya merasa sedih, Ya. saya merasa dijauhi atau terkecilkan oleh Ya. teman-teman begitu. Saya sering diam begitu di kelas, jarang bergaul mungkin. Dan bergaul. Dalam segi belajar saya jadi terpengaruh, kurang nyaman dalam belajar di kelas karena ada kemudian. Jadi waktu Ade dibully itu gaya belajarnya itu menurun gitu. Pembelajaran di sekolah juga menurun. Ya. Diakibatkan oleh pembulian. Lalu hal apa aja yang Ade lakukan untuk menghindari pembulian itu? Untuk menghindarinya, saya mungkin yang membuli saya itu saya lebih agak jauh ya. Saya memilih teman yang care terhadap saya saja. Ya. Lalu setelah hampir 2 tahun nih, kelas 1 kelas 2 mengalami pembulian, apakah sekarang juga waktu kelas 3 mengalami hal yang sama? Sebelum masuk kelas 3 masih ada pembulian. Ada pembulian. Ya kan, karena sekarang proses pembelajarannya di rumah mungkin Iya. Pak, jadi untuk pembulian itu sedikit berkurang. Sedikit pembulian. Ya tidak ada Tidak karena ada. saya di rumah, Ya. saya tidak bertemu dengan teman saya yang sering membuli saya. Adakah hal yang memotivasi Ade untuk lebih baik lagi ketika Ade dalam posisi down gitu, dibully oleh teman-temannya, yang membuat semangat diri Ade untuk belajar lagi gitu? Mungkin yang mendorong saya untuk lebih semangat lagi dalam belajar, Ya. yang terutama dari pihak keluarga, dari ibu saya sendiri yang selalu memotivasi saya, selalu memberi masukan yang bagus, yang Ya. baik untuk saya. Jangan jadi bahan bulian itu untuk berkurang dalam segi belajar. Hal kata-kata apa saja yang diingat, satu kata aja dari ibu untuk memotivasi Ade dalam belajar? Untuk memotivasi saya Iya, dari kata-kata ibu. iya, kata-kata ibu. Kata-kata ibu. Yang membuat lebih bersemangat lagi dan ingin membuktikan kepada rekan-rekan yang membuli Ade bahwa Ade itu sanggup atau bisa gitu untuk sukses gitu.
mungkin sedikit dari teringat dari kata ibu saya, Iya. kamu harus membuktikannya, jangan membalasnya dengan hal yang sama, tapi dengan prestasi. Mungkin itu yang terus terngiang. terus terngiang dari saya, dan harus membuktikannya terhadap ibu. Dan sekarang ada juga gimana? Sekarang berusaha untuk membuktikannya atau gimana? Saya dari sekarang selalu bersemangat untuk membuktikannya. Mungkin dari hal bully saya sudah tidak dianggap lagi lah begitu. Sudah agak dianggap Gak dianggap bahwa itu bulian, bahwa Bulian. itu dianggap sebagai motivasi motivasi saya. untuk Ya, diri adik. begitu kurang lebih. Dan kan sekarang juga ada tahu sendiri waktu kelas 3 kan gaya belajarnya itu gaya belajar di rumah gitu. Adakah permasalahan selain tadi di sekolah, permasalahan dibully dan sebagainya, permasalahan apa yang adik hadapi ketika belajar di rumah? Mungkin dari segi permasalahan terlebih dahulu. Ya, Dari segi permasalahan kan sekarang kalau pembelajaran harus menggunakan internet dari Iya. HP, melalui HP begitu ya. Mungkin sering terganggu dari koneksi atau jaringannya, sering terganggu di koneksi. dan mungkin lagi ya dari kekurangannya, mungkin kita jadi belajar di rumah kan sekarang melalui internet Ya, belajarnya. melalui internet. Banyak koneksi Oh, koneksi internetnya jaringan jelek. gitu, kurang. Lalu makan biaya terlalu besar untuk membeli Kuota. begitu, dan uang ke sekolah harus tetap masuk juga kan begitu. Kalau uang sekolah juga harus tetap masuk Nah, gitu. tetap masuk, Itu tetap bayar, itu gitu. kelemahannya atau Kelemahannya. Nah, Mungkin dari segi biaya aja. dari segi biasa masalah untuk yang dihadapi pada kelas 3 ya. Tapi kalau menurut Ade, gaya belajar yang seperti apa yang menurut Ade lebih nyaman? Apakah lebih nyaman di sekolah atau kalau lebih nyaman di seperti ini? Kalau nyaman sih gimana ya Pak? Jadi kalau lebih nyaman saya mungkin Ya, lebih nyaman di rumah aja. lebih nyaman di rumah karena tadi gak ada gangguan Gak dari ada gangguan. dari teman yang lain. Karena tidak banyak juga kan yang sukses dengan belajar homeschooling gitu. Iya gitu. Tidak. Terus kalau misalkan Ade kan insya Allah lulus tahun sekarang. Ya, insya Allah. Pesan untuk orang-orang yang mengalami nasib seperti Ade waktu di sekolah itu mendapatkan bulian, apa yang mau Ade sampaikan? Mungkin bisa diulang gimana maksudnya? Maksudnya itu apa pesan untuk memotivasi teman yang lain agar teman yang lain yang maksudnya yang suka sama dibully, Oh, yang suka sama ibu. biar termotivasi lagi, biar nggak down gitu waktu pembelajarannya, bisa lebih fokus dan lebih baik lagi ke depannya. Untuk teman-teman yang senasib begitu ya, Ya. yang sama seperti saya, yang suka dibully mungkin, jangan jadi bahan untuk kita kurang dalam belajar atau tidak fokus dalam belajar, jadi bahan motivasi juga. Ya, kita harus membuktikannya saja kepada mereka, belum tentu yang membuli itu Lebih lebih baik. baik daripada kita. Oh, Gitu. iya. Wah, mungkin itu saja ada yang mau ingin saya tanyakan. Mungkin poinnya adalah kalau ketika kita dibully jangan kita down gitu, tapi Ya. kita harus membuktikan kepada orang yang membulinya Ya. bahwa kita itu bisa itu, bahkan lebih baik daripada orang yang membulinya. Iya, Dan begitu juga dorongan dari orang terdekat seperti keluarga dan teman itu sangatlah membantu untuk membangkitkan emosi kita dalam belajar gitu. Jadi kita lebih fokus dan lebih ya lebih berkembang lah, lagi. ya lebih berkembang lagi dalam belajarnya Ya, gitu. kurang lebih begitu. Udah mungkin itu aja. Ya, terima kasih. Siap. Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi poin di sini adalah pihak keluarga atau sahabat terdekatnya sangat berpengaruh dalam prestasi belajar, gaya belajar yang akan diterima oleh siswa. Jadi janganlah kita membuli teman kita karena teman yang kita bully
dia bisa lebih sukses daripada kita. Itu poinnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.